Pendidikan saya itu sarjana muda, BA dulu di Sekolah Tinggi Publisistik. Itu tahun 80, lulus tahun 83. Sesudah itu saya bekerja. Kalau pendidikannya itu saya masih masih umur SMP, umur 13-14 tahun gitu di Tapanuli. Abang saya yang nomor 5 itu jadi wartawan di Medan. Kalau pulang dia suka membawa majalah-majalah terbitan Jakarta gitu, kayak Selekta, Detektif Romantika, ada majalah musik dan hiburan Aktuil dari Bandung. Nah, kemudian dari situ saya jadi suka membaca. Lalu kemudian saya tidak tahu, kepala sekolah kami sangat visioner, berlangganan koran Medan. Jadi koran itu ditaruh ada semacam bingkai di teras sekolah. Kita bisa membaca di situ. Waktu itu menurut saya sih jarang sekali siswa yang membaca di situ, yang kebanyakan membaca guru-guru. Tapi saya membaca di sana itu karena ternyata koran itu ada cerita bersambung. Nah, saya sangat tertarik dengan cerita bersambung itu, sampai kadang-kadang saya nggak sabar menunggu besok pagi bagaimana ingin membaca lanjutan cerita itu. Nah, dari situ saya jadi sesudah banyak cerita, karena itu kalau selesai berganti lagi gitu. Saya ingat nama-namanya, Nata Pardosi, Satahu Pegalung gitu. Saya jadi pengen, enak sekali, keren sekali bisa membuat cerita yang membuat orang terpikat gitu loh, sampai orang penasaran ingin tahu gitu. Nah, habis itu saya SMA-nya di Medan, SMA 7 Medan, tinggal bersama abang saya yang wartawan itu. Nah, kesukaan membaca itu otomatis tetap berjalan. Di Jakarta mulai muncul generasi baru media. Dulu kan media itu tidak spesifik, ada majalah wanita, majalah remaja. Nah, itu lahir majalah Berita Tempo gitu, awal tahun 70-an mulai lahir. Nah, saya mulai tahu itu di Medan. Ada cerita-cerita gaya baru, cerpen-cerpennya juga baru. Ada majalah remaja itu baru ada tahun-tahun 70-an awal itu. Tapi saya tidak bisa baca banyak karena saya nggak punya uang. Nah, dulu SMA saya merantau ke Jakarta karena tidak mampu kuliah. Bukan ibu saya itu udah tua waktu itu, saya anak bontot. Jadi nggak mungkin menyekolahkan saya, jadi saya merantau ke Jakarta. Saya bekerja di bank keliling. Jadi kerja saya tiap hari keliling, memberi pinjaman kemudian menagih gitu. Gajinya tidak besar, tapi saya di Jakarta punya kesenangan, banyak penjual majalah bekas dan buku bekas, jadi harganya murah. Jadi kesukaan saya membaca itu masih tersalur gitu loh, saya senang. Nah, ketika itu yang paling saya anggap paling menarik bagi saya adalah majalah-majalah cerpen-cerpen di majalah remaja. Itu karena saya masih merasa masih muda kan, masih pengen banget bikin cerpen seperti itu. Nama-namanya masih ada sampai sekarang, seperti Judis baru meninggal, Judistira Masardi, Norka masih ada gitu. Saya membaca cerpen-cerpen mereka sampai kadang-kadang saya garisin karena begitu tertariknya, saya terpesona pada cara mereka membuat cerita, alurnya, bahasanya. Nah, saya mencoba itu, saya membeli mesin tik bekas, saya tidak bisa, ternyata tidak mudah gitu ya menulis cerpen. Sampai kemudian saya memutuskan bahwa saya harus kuliah. Jadi saya menabung 3,5 tahun untuk bisa kuliah di Sekolah Tinggi Publisistik itu. Nah, mungkin karena saya memang sudah banyak membaca, punya wawasan yang banyak juga soal tulisan. 2 bulan sesudah saya kuliah, tulisan pertama saya dimuat di majalah Gadis, tapi bukan cerpen, artikel. Itu pun dari karena saya nurutin saran dosen bahasa Indonesia saya memperbaiki tulisan. Nah, saya terus mencoba, saya tetap impian saya bisa menulis cerpen atau cerita bersambung di majalah itu. Saya ikut lomba cerpen di Gadis itu, bikin 2 lomba setiap tahun, ada lomba novelet yang agak panjang, ada lomba cerpen. Nah, tahun 1981 itu saya ikut lomba. Saya merasa tidak mungkin bersaing dengan pengarang-pengarang yang sudah populer itu ya, yang sering jadi juara. Terus saya membuat cerita yang unik, science fiction kalau sekarang namanya itu. Jadi kejadiannya itu tahun 2025. Itu kejadiannya seolah-olah tahun ini.
Itu sih tahun 81. Visioner gitulah. Sebenarnya satir ya di sini, misalnya kayak bahwa sebenarnya di Monas itu sekarang sudah tidak ada taman kayak seperti itu. Dan itu dapat juara 3 gitu. Juara 1 tidak ada, tapi juara 2-nya ada 2 gitu loh. Jadi masih ada orang yang sekarang juara 2 itu. Nah, saya sampai karena lama saya berjuang bisa itu, saya menerima surat pemberitahuan dari Gadis itu di kampus, saya sampai menangis gitu. Akhirnya saya bisa gitu. Nah, terus tapi memang benar, sesudah saya menang di Gadis itu, saya tidak pernah lagi ditolak tulisannya. Jadi dulu saya sering nulis ditolak gitu ya, dipulangkan. Dulu pakai sistem pos, ngirimnya pakai pos, dipulangin lagi kalau kita kasih amplop. Dulu saya suka nulis cerpen itu kadang-kadang block writer setengah jalan macet gitu lah. Gitu. Jadi semua cerpen yang dulu pernah ditolak, semua cerpen yang pernah terbengkalai itu ternyata ide ceritanya sudah bagus, cuman cara saya menulisnya belum bagus. Nah, itu saya tulis ulang dan semuanya dimuat. Itulah awalnya saya mulai dikenal orang ketika di kampus, sudah dikenal sebagai salah seorang pengarang cerita remaja yang produktif gitu loh. Jadi tahun 80-an itu sebenarnya banyak orang seperti teman-teman yang sekarang ada itu ingatnya itu mungkin. Jadi itu awalnya saya di sastra, jadi saya merasa dimulai dari cerita remaja gitu, saya dari menang di Gadis itu. Dan saya beberapa kali juga di majalah lain menang juga, tapi juara 2 novelet di Gadis pernah, juara harapan juga pernah, di Anita Cemerlang pernah, di majalah Pesona pernah. Memang tidak pernah jadi juara 1, juara 2, juara 3, juara harapan, tapi menurut saya itu sudah di antara puluhan pengarang cerita remaja yang populer waktu itu gitu, termasuk orang yang dikenal orang. Sesudah periode majalah umum yang orde lama, lahirnya media baru di Indonesia, media wanita, majalah berita khusus, berita kayak Tempo, ada majalah remaja. Bersamaan itu juga lahir sebuah gaya bercerita, gaya populer yang dilahirkan oleh Asadi Siregar. Itu yang Cintaku di Kampus Biru. Bersamaan dengan itu ada Margate dengan cerita Carmila, terkenal sekali difilmkan. Terus kemudian Badai Pasti Berlalu. Itu gaya cerita baru, itu menjadi semacam gaya baru dari penulisan populer di Indonesia. Menurut saya itu sangat berpengaruh bagi saya dan juga banyak penulis lain. Karena itu juga diikuti banyak kayak seperti Mirawe, sangat terkenal ya, seperti Margate gitu. Mereka itu menjadi udah semacam melahirkan budaya baru dalam sastra. Saya kira itu sangat mempengaruhi saya. Selain itu ya, selain pengarang-pengarang yang sudah terkenal di Gadis gitu ya, orangnya masih ada sampai sekarang, masih banyak. Tapi saya kira Asadi Siregar dan Margate itu sangat mempengaruhi saya di awalnya. Tapi kalau kita sudah jadi pengarang, biasanya tidak lagi terikat pada satu. Kalau kita pembaca, iya suka menggemari seseorang pengarang gitu. Tapi kalau kita udah jadi pengarang, biasanya kita punya apresiasi kepada banyak pengarang gitu loh. Karena mungkin kalau sebelakangan saya terpesona pada Orhan Pamuk gitu, saya terpesona Haruki Murakami gitu. Sesudah saya jadi pengarang gitu, yang buku-bukunya saya simpan semua gitu. Jadi sebenarnya pekerjaan utama saya yang langgeng itu sebenarnya jadi jurnalis. Saya tidak pernah berhenti. Saya mulai dari ketika kuliah, saya selain menulis cerpen, saya juga belajar membuat laporan liputan dan dimuat di media. Kerja pertama saya jadi editor buku malah. Ketika saya lulus, saya memutuskan untuk kemudian saya wartawan di majalah Sarina, lalu kemudian ke majalah Gadis itu, lalu kemudian saya pindah ke majalah Kartini. Saya menganggap puncak karir saya sebagai wartawan adalah di sana karena saya jadi koordinator, reporter dan koresponden selama 7 tahun. Lalu kemudian saya sempat berhenti karena saya konsentrasi menulis skenario gitu. Kemudian balik lagi tahun 2000 itu jadi pemret di tabloid Mutiara Kartini. Saya menganggap karir utama saya sebenarnya jurnalis, tapi saya memelihara kemampuan menulis sastra, menulis cerpen, menulis novel itu sebagai pelampung saya bagi dalam kerja jurnalistik. Jadi saya jadi wartawan itu bersih. Saya mencari uang bukan
saya kerja itu gajinya ibaratnya buat rumah tangga di rumah. Tapi kalau misalnya mencari sesuatu kayak seperti kita mau bikin rumah itu, saya mendapatkannya dari menulis di luar jurnalistik gitu lah, di luar gaji. Sudah ada TV swasta itu kan orang membutuhkan sinetron. Saya mengembangkan kemampuan saya menulis cerpen, menulis novel menjadi menulis skenario. Jadi apa namanya, seperti mengikuti gelombang gitu loh, riding the wave. Saya belajar nulis skenario, saya membaca banyak skenario, seperti saya banyak cerpen dulu, lalu kemudian saya belajar nulis skenario. Nah itu saya menganggap semua profesi penulisan ini sebenarnya justru menjadi pelampung bagi pekerjaan saya sebagai wartawan. Jadi kalau ada wartawan mencari amplop, saya tidak perlu. Saya bisa membeli mobil, saya bisa membuat rumah meskipun sederhana dengan saya menulis skenario gitu. Saya tidak perlu, jadi saya bersih sebagai wartawan. Malah jadi wartawan saya lebih banyak jadi pendidik sebenarnya. Jadi bekas anak buah saya itu yang kemudian jadi pemret, jadi apa, jadi senior di pers itu banyak gitu. Barangkali itu juga yang kemudian mengantar saya nggak tahu kenapa dulu kebetulan dia adik angkatan saya di kampus dulu, Muhammad Tauji, kemudian tahun 2007 mengajak saya mengajar di Politeknik Negeri Jakarta. Itu menjadi profesi yang berbeda ya, barangkali memang sudah ada bakat juga atau karena memang suka. Kalau dihitung-hitung sekarang saya sudah semester ke-38, jadi 36, berarti saya 18 tahun berprofesi sebagai dosen jurnalistik ya, bukan dosen sastra juga. Kira ya di luar itu ya itulah apa yang kami punya kegiatan sosial dari dulu. Sebenarnya istri saya, tapi tentu saya sebagai pendukung utama. LSM Edukasi Dasar itu berdiri tahun 93, awalnya di teras rumah ini di sini. Itu sekolah gratis buat anak-anak sudah usia 10 12 tahun tapi belum sekolah. Dulu di sini banyak. Dulu di sini ada perkampungan. Kalau di dekat ini dulu di belakang yang jadi Depo Kereta Api itu perkampungan pemulung. Jadi banyak anak-anak yang usia sudah 10 atau sekolah itu nggak sekolah. Jadi istri saya melihat itu mengajari mereka membaca, bertulis, berhitung. Kemudian akhirnya sudah bisa membaca, kita salurkan ke madrasah. Akhirnya mereka bisa sekolah. Nah itu berlanjut. Sempat berhenti tahun 2001 karena COVID, 2020 ya terakhir. Tapi kemudian berjalan lagi sejak tahun kemarin 2024 dengan bentuk baru yang namanya Sisi Baik Proyek, tapi yang manajemennya ditangani anak-anak kami gitu. Jadi kegiatan saya itu di LSM Pendidikan, saya kira itu yang agak permanen, itu sudah 30 tahun lebih. Ya sekarang Sisi Baik saya tidak hanya sebagai pengawas, sebagai penasehat, karena yang menjalankan anak-anak dan menantu kami. Menulis itu kan sebenarnya apa ya, nggak bisa disuruh dipaksa orang lain gitu loh, karena kita pengen nulis skenario gitu kan. Tantangannya berkarya itu kan kita tidak bisa mewakilkan ke orang lain. Kalau kamu pengen nulis novel, kamu nggak bisa dituliskan orang. Jadi kita harus lebih banyak memakai banyak waktu kita untuk berpikir gitu ya. Jadi proses mencari ide, mematangkan ide, membuat karya itu adalah proses berpikir. Membutuhkan banyak waktu untuk berpikir, merenung. Jadi menurut saya adalah kesabaran. Intinya adalah antusiasme sebenarnya, karena kita masih pengen. Kalau kita udah nggak pengen menerbitkan novel, menulis novel, ya berhenti gitu. Karena kita masih pengen gitu. Jadi antusiasme itu yang penting. Lalu kemudian orang pun pengen nuliskan kayak seperti sekarang gitu ya. Novel itu kan cenderung orang sekarang karena udah internet itu cenderung buku itu sedikit pembeli buku. Tapi toh saya masih tetap antusias pengen nulis novel gitu. Makanya masih ada novel saya, novel kayak seperti Longa ini gitu. Saya kira bukan lagi seperti dulu, seperti kalau dulu kan memang cari uang gitu. Waktu saya muda dulu tahun 80-an itu laku gitu loh maksudnya. Tapi saya tetap menulis novel karena ada ide yang pengen saya sampaikan. Itu namanya antusiasme.
gitu ya. Bagaimana orang menulis ratusan halaman, begadang-begadang gitu, tapi nggak dapat duit, mau nggak? Gitu. Itu harus ada idealisme di sana. Beda dengan kalau misalnya waktu saya diminta dites Rano Karno pengen melanjutkan nulis skenario Sidul. Yang ada pada saya adalah tantangan supaya saya diterima, supaya skenario saya itu biar nggak baik, supaya lolos gitu. Tantangannya beda gitu. Kita memenuhi tantangan kriteria dari orang lain. Kalau ini enggak. Kalau sastra itu harus dari diri sendiri gitu. Nggak bisa juga ada mungkin novel sastra yang lakukan, tapi kita nggak ada jaminan. Yang paling pertama itu nulis dulu, bikin dulu. Itu bedanya kalau sastra. Saya selalu menyebut akhir tahun 70-an sepanjang tahun 80-an itu sampai ada TV swasta itu adalah masa emas media cetak dan buku di Indonesia. Karena semua orang membaca, kan tidak ada HP, tidak ada tontonan televisi. Orang tidak ada orang telepon rumah aja jarang, apalagi HP gitu. Jadi orang Soeharto itu membatasi ada namanya surat izin penerbitan pers, SIUP, itu hanya 280 seluruh Indonesia. Nggak mudah orang bikin majalah. Tapi semua majalah, semua surat kabar, semua mingguan yang ada itu laku. Banyak ada gambar masing-masing. Nah kalau dalam konteks sebagai penulis, dulu itu asal kamu rajin nulis, ada media di mana-mana itu dibayar. Kayak saya, kalau kamu bikin, makanya orang, oh gila lu, Nes katanya, masa karya lu ada di mana-mana? Kan bisa dibuat di Gadis, bisa dibuat di Anita, bisa dibuat di mana kalau kamu mau. Gitu loh, dan itu ada honornya. Nah itu bedanya. Nah, seperti kita tahu bahwa sastra itu kan berdampingan, makanya ada kuliah jurnalistik dan sastra, sebenarnya itu juga maksudnya. Gitu. Dia berdampingan. Karya sastra itu di seluruh dunia banyak dipopulerkan, dipublikasikan melalui media. Melalui surat kabar, melalui majalah-majalah gitu loh. Nah, kemudian ketika majalah itu mati seperti sekarang, sastranya itu kehilangan sarana. Jadi ketika majalah-majalah media cetak mengalami senjakala seperti sekarang, sastranya juga jatuh bangun, jatuh beneran. Jadi orang akhirnya membuat sastra sekarang baca-baca puisi, bikin-bikin buku puisi gitu. Tapi mereka nggak dapat duit sebenarnya, karena tidak ada media yang buat. Ada media online yang membuat cerpen, yang membuat puisi, tapi saya kira jarang sekali yang kasih honor kayak zaman dulu. Kalau dulu saya bisa bayar uang kuliah dari menulis cerpen, gitu, malah lebih. Saya bisa beli kamera misalnya gitu, nyicil beli kamera itu dari nulis cerpen. Sekarang kalau saya nulis cerpen mau kasih kemana? Gitu, itu perbedaannya. Jadi ya dia sastra itu hidup dari media. Kalau yang kita selalu selama ini ya sastra itu hidup dari media, dan media itu menjadi rame karena ada sastra itu. Gitu ya. Sekarang nggak ada lagi yang mungkin yang masih bisa memelihara sedikit kayak Kompas ya, mereka dia masih ada media cetaknya kan, Kompas masih ada cerpennya tiap minggu kan. Setiap tahun mereka menerbitkan buku kumpulan cerpen Kompas pilihan, masih setiap tahun. Hanya itulah usaha sisa-sisa dari usaha terakhir gitu, antara apa yang ada sekarang ini. Saya kira itu perkembangannya menyedihkan sebenarnya, karena sastra itu dibutuhkan dalam kehidupan itu. Saya tidak bisa juga, saya udah gambarkan tadi perubahan zaman, perubahan keadaan itu kan mempengaruhi juga selera orang, minat orang. Kalau memang kita menulis novel tapi yang membeli novel itu jarang, orang juga itu akan mengurangi itu juga. Tapi yang satu hal yang perlu barangkali ya, pemerintah juga harus berpikir bagaimana buku-buku itu tetap ada, sastra itu harus tetap ada, itu dibutuhkan dalam pendidikan, dibutuhkan dalam kehidupan kita adalah sastra itu mempunyai sesuatu kekuatan yang tidak dimiliki. Jadi menggambarkan kehidupan, membuat kita kalau ada nasihat begini, 7 menit saja coba membaca novel, kamu akan menemukan sesuatu yang berharga, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang mengharukan gitu. Jadi sastra itu memiliki kekuatan begini kalau menurut dia menggambarkan kehidupan yang lebih luas, lebih dalam gitu. Jadi the ultimate reality, realitas yang
Jadi orang yang suka membaca sastra itu lebih memahami kehidupan gitu loh, lebih memahami bagaimana kesusahan, bagaimana penderitaan, bagaimana hakikat hidup. Jadi ya sastra itu dibutuhkan gitu, tapi bagaimana orang tetap mencintai dan melakukan. Sama dengan jurnalistik. Apa yang hilang dalam jurnalistik sekarang gitu? Dari media cetak ke media online tuh sangat banyak yang hilang. Di media cetak, berita itu harus lengkap, harus punya makna. Kalau enggak dibaca orang, medianya enggak laku. Kalau di media online, hanya separuh berita bisa dimuat. Karena besok bisa dilengkapi lagi, bisa diapa. Salah satu yang paling banyak hilang dari jurnalistik sekarang, kalau teman-teman, hilangnya disiplin verifikasi. Apa yang kita baca di media online itu adalah kebanyakan pendapat-pendapat orang dan tidak ada verifikasinya. Jadi bukan fakta-fakta yang kita dibaca orang, tapi adalah opini-opini. Yang kedua adalah berkaitan, kalau yang paling penting sekarang itu sebenarnya ilmu yang hilang dari jurnalisme sekarang adalah ilmu reportase. Reportase itu meliput sesuatu langsung di lapangan. Karena lahirnya ada HP, itu orang bisa mewawancarai lewat telepon. Tapi dari sana banyak yang hilang. Kalau kamu mewawancarai seseorang di rumahnya, kamu akan tahu bahwa sebenarnya dia bukan orang kaya yang terlalu elit. Dia dikenal orang kaya, tapi sebenarnya hidupnya sederhana. Kamu tidak bisa mendapatkan itu dengan wawancara lewat telepon. Jadi unsur reportase yang hilang sekarang sebenarnya menghilangkan banyak. Jadi melahirkan banyak kemunafikan, kebohongan. Karena apa? Wartawan tidak mencium baunya. Tidak datang ke lokasi. Dia hanya melalui telepon-telepon. Kayak sepanjang itu. Ada perubahan-perubahan yang terjadi, tapi apakah masyarakat kita sendiri menyadari itu menjadi tantangan bersama menurut saya, dan juga menjadi yang membuat daya tarik teman-teman. Kalau kita kan dulu, kalau kita jadi wartawan ada kebanggaan sendiri, kita jadi wartawan, misalnya wartawan politik gitu, wartawan ekonomi gitu, ada kebanggaan. Kalau sekarang apa kebanggaan jadi wartawan gitu, seperti nggak ada gitu, karena semuanya melalui melalui jalur online, telepon, gitu. Itu tidak memberikan kita, saya kira ada tantangan yang berbeda, tapi kehidupan itu nggak mungkin tarik mundur, nggak mungkin lagi kehidupan sekarang kembali lagi seperti saya ceritakan kemarin. Itu makanya ini saya ada rencana tahun depan saya 70 tahun, saya menerbitkan mungkin atau 6 atau 7 buku dalam perayaan 70 tahun. Salah satu buku adalah kayak autobiografi perjalanan saya yang tadi, dari sejak saya awal jadi penulis sampai sekarang, dan saya temukan itu menggambarkan itu, bahwa ada dari masa emas ke masa senjakala media cetak itu ada perubahan yang sangat terjadi, yang sangat drastis, tapi kita juga nggak bisa narik mundur, nggak mungkin kembali lagi ke zaman dulu. Saya kira itu ininya.